Ya, belum ada KB baru di tahun 2014 ya Bu Tina ya. 2014 zaman saya buka. Saya buka kelompok bermain. Kenapa kita buka kelompok bermain? Karena atas dasar ya desakan orang tua dan pertanyaan orang tua yang memang membutuhkan kelompok bermain. Gitu makanya kita buka di tahun 2014. Lalu juga atas desakan orang tua dan kebutuhan para guru kita di sini yang rata-rata masih banyak muda juga. Di tahun 2018 kita buka tempat penitipan anak yang lokasinya di sebelah sana. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk tempat penitipan anak sendiri kita ada penerimaannya, ada yang full harian. Full harian itu 10 jam dari jam 7 sampai jam 5 itu 10 jam. Lalu ada juga yang setengah itu misalkan anaknya di TK setelah pulang ke sana. Nah, seperti itu. Nanti disebut karena rata-rata di Batam ini kan semuanya kan bekerja. Karena kalau nggak bekerja di Batam nggak cukup. Itu ya. Makanya dua-duanya harus bekerja. Itu 2018 kita buka PG. Sampai sekarang puji Tuhan muridnya memang ya memenuhi dengan ruangan yang situ. Memang dari target awal kita prediksi untuk TPA itu 22 kapasitasnya, puji Tuhan. Cuma yang kemarin di dalam pandemik itu yang memang kita ya semua sama ya, dari TK. Kalau di TPA pernah sempat tutup, di PG di TK sih tetap jalan ya. Kalau TPA tutup, kalau di TK tetap jalan, kita lewat itu. Cuma memang murid merosot ketika itu. Tapi puji Tuhan setelah ini ya mulai bangkit lagi ya. Semoga seperti awal ya Miss ya, kita banyak lagi. Katanya setiap pagi ibadah dulu baru belajar. Nah, bagaimana dengan murid yang Islam, yang Muslim begitu? Itu satu pertanyaan. Kemudian yang berikutnya itu adalah poin untuk school fee-nya ke anak-anak berapa? Terus bagaimana dengan kesejahteraan guru dari yayasan sendiri? Itu poin yang kedua. Dan poin ketiga, tadi dikatakan tahun depan adalah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu kami sudah diterapkan, tapi kami belum menguasainya. Jadi sebenarnya bagaimana sih pengisian rapor untuk yang kurikulum Merdeka Belajar? Mungkin itu Bu, masukan kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama tadi tentang anak yang Muslim ya Bu ya. Baik, dari awal ketika PPDB penerimaan siswa baru kita sampaikan, di murid di sini tidak hanya Muslim, tetapi banyak Buddha. Biarpun kami sekolah Katolik, sekian persen banyak Buddha. Ya, kenapa? Rata-rata anak yang di sini itu dari cucunya yang dulu murid di sini, rata-rata keponakannya apa seperti itu. Jadi dari awal ketika kita PPDB kita sampaikan di situ peraturan kita seperti ini, dan ini adalah sekolah Katolik, tata cara yang kita pakai untuk doa-doanya Katolik. Kristen pun juga banyak kami di sini, tapi dari awal karena kita sudah sampaikan di situ bahwa untuk tata cara doa kita memakai secara Katolik. Dan kebanyakan sih memang orang tua tidak ada masalah. Oh nggak apa-apa Bu, ya Kristen pun nggak apa-apa sama-sama Tuhan Yesusnya. Nah seperti itu. Terus kita sampaikan juga tata cara kita Katolik, tetapi di dalam pengajaran nanti tetap kita akan memberi edukasi kepada anak-anak yang Muslim, yang itu sholat 5 waktu, yang Buddha pergi ke wihara, nah seperti itu. Yang Kristen pergi ke gereja. Saya bilang kalau ke anak-anak, kalau yang Buddha nanti jangan lupa pai-pai doa kan seperti itu. Nah, kita kasih edukasinya itu, dan selama ini puji Tuhan kita tidak ada masalah karena memang sekolah kita memang sekolah basic Katolik seperti itu. Itu yang poin pertama ya Bu ya. Lalu yang kedua tadi Miss, School fee. Apa? Siswanya berapa? School fee-nya dari siswa berapa? Terus bagaimana kesejahteraan guru? Oh baik, kalau kita untuk uang sekolah lah ya, uang sekolah. Orang sekolah kalau dibilang besar ya besar, dibilang sedikit ya sedikit. Sebenarnya uang sekolah kami ini masih barometer di Batam lah ya, karena masih ada juga yang lebih besar dari kami, juga ada pula yang lebih sedikit. Kalau yang sekarang ini uang sekolah kami untuk kelompok bermain berapa nih lupa? 540 ya. Nah, kalau nggak salah 540.
Terus kalau untuk yang TKA, TKB itu 565. Itu dari uang sekolahnya. Terus untuk sistem kalau dibilang sebenarnya penggajian kami adalah Yayasan Tunas Karya. Jadi di yayasan itu semuanya subsidi silang. Kalau dibilang kami dengan uang sekolah segitu untuk operasional kami masih minus, ya masih sekian persen karena semua keuangan kami transparan dari yayasan. Tapi puji Tuhan yayasan masih tetap eksis karena dengan sekolah yang besar dengan mensubsidi, puji Tuhan untuk kesejahteraan guru pun puji Tuhan lumayan karena kami gaji yang mengikuti tidak UMR ya, tapi iya, dan Pangkal Pinang mengikuti yayasan, ya puji Tuhan cukup lah. Namanya gaji, namanya kita uang ya. Yang penting untuknya guru-guru selalu bersyukur, diberi berapapun cukup. Namanya uang diberi banyak kadang juga masih kurang, diberi sedikit cukup, ya enggak? Ya itulah. Yang penting kita syukurin Ibu. Intinya kami di yayasan karena puji Tuhan dan yayasan juga memang dalam keuangan ketat. Kami pun juga untuk pelaporan keuangan ketat. Jadi sistemnya kita lewat online pakai Sispena apa harus saya approve betul tidak ini laporannya. Nah seperti itu. Sedangkan untuk kesejahteraan guru kami juga ada BPJS. Ada BPJS ya. Biasa BPJS sekian persen ditanggung yayasan, sekian persen setiap bulan kita dipotong. Itu biasa BPJS itu. Lalu kita juga diwajibkan yang bagi muda-muda itu ada KWI. Nah, KWI itu dari gereja untuk pensiun, masa pensiun. Nah, seperti saya ceritakan, misalkan kayak kemarin ada kawan kami, teman kawan kami pensiunan KWI, dia sudah pensiun, umur kita pensiun di sini 55 sampai 55 itu udah pensiun. Tapi kalaupun mereka masih dikira energi, bagus kinerjanya, dikerjakan lagi pakai PTT, tidak itu ya gaji PTT, tetapi dengan catatan dihitung dengan masa kerjanya. Itu dari yayasan. Ada yang kayak KWI puji Tuhan juga lah dari yayasan. Ada kawan kami yang kemarin sudah pensiun, per bulannya bisa terima 3 juta gaji saya, istilahnya kan menikmati. Nah itu dari pensiunan, itu dari KWI itu. Selain itu juga kita dari Yayasan Kesejahteraan juga dikasih juga, yaitu setiap Desember ya kita ada namanya THR lah. Jadi ada setiap misalkan masa kerja berapa persen dari gaji. Nah, biasanya seperti itu dari gaji pokok. Ya 2 kali gaji kah atau 3 kali gaji ada. Saya nggak hafal itu ya. Intinya itulah rahasia yayasan saya berarti ya. Itu dari yayasan. Terus selain itu juga kita ada istilahnya masa penghargaan. Masa penghargaan bagi mereka yang setia kepada yayasan 25 tahun. Kita ada pengabdian, yayasan pengabdian 25 tahun berupa emas sama uang. Emasnya berapa karat seperti itu ada. Terus ketika sudah sampai pensiun pun, maksudnya dia mengajar sampai selesai masa pensiun 55 kan setia sampai itu, ada juga penghargaan berapa kali gaji pokok. Seperti itu. Itulah yang di kesejahteraan puji Tuhan lah ya. Yayasan kami ini ya. Nah kurang lebih untuk kesejahteraan seperti itu ya. Ya puji Tuhan lah yayasan, biarpun kami dari pendapatan kami per bulan ini hitungannya minus, tapi gajian kami juga tidak dipotong sama yayasan. Itu aja. Cuma kemarin ketika pandemi itu hanya uang masuk ya, uang transfer, dan memang kita nggak hadir karena belajar dari rumah. Tapi puji Tuhan lah tetap berjalan gitu. Seperti itu. Itu kesejahteraan dari yayasan. Semoga yayasan Bapak Ibu juga bisa seperti kami, ya. Kita berdoa bersama. Kalau kita sejahtera bersama kan ceria wajah gitu ya. Itu ya yang kedua. Lalu yang ketiga tentang kurikulum merdeka ya Bu ya. Gimana ya? Kami pun kalau menjelaskan tentang laporan juga masih belum menerapkan 100% karena yang sekarang ini kami kan lagi mix kan Bu, lagi mix antara kurikulum 13 masih kami pakai kurikulum 13. Jadi untuk perabotannya masih yang tingkat 6 kompetensi dasar itu. Jadi kalau kamu mau belajar, kamu pun lagi masih mau mencoba.
Tapi bisa dipelajari dari yang kemarin itu, semuanya bunda-bunda bisa melihat dari PMM, dari pelafon Merdeka Mengajar. Di situ ada tentang kurikulumnya. Di situ kan ada pelatihan mandiri belajar. Di situ diklik aja. Di situ ada tentang kurikulum, ada tentang semuanya banyak, tentang rapor juga tentang ada. Nanti buka aja. Makanya kalau saya share bagaimana saya juga kurang paham ya Ibu, karena kami belum menyampaikan. Cuma tadi yang saya sampaikan intinya di dalam kurikulum Merdeka yang saya studi banding kemarin di 3 tempat itu. Nah seperti itu, apalagi yang kemarin di Bali itu sangat pure, memang seperti itu yang diharapkan. Jadi pengajaran kepada anak bagaimana kita memantik, bukan guru yang aktif, tetapi bagaimana guru memantik atau mengajak anak untuk berpikir, ide-idenya mereka keluar. Nah seperti itu ya, kurang lebih itu sih Bu yang baru bisa kita bagi ya tentang kurikulum Merdeka. Mau ngomong apa pun kami belum pernah. Keseluruhan saya lihat di Katolik ini yayasan untuk pendidikan itu bagus. Jadi kalau kami di PAUD pendidikan anak usia dini itu di bawah nama YPK, Yayasan Pendidikan Kristen YPKP. Kalau saya bertanya ini masalah berhubungan dengan yayasan. Kalau kami di YPKP ada yayasan YPK Pusat di Matraman, terus ada YPK Cabang. Itu ada di setiap unit-unit sekolah. Itu ada lagi pengurus yayasannya. Jadi kalau di Katolik sendiri, ini kami mau belajar kenapa Katolik bisa bertumbuh dan berkembang di pendidikan. Gitu. Jadi di Katolik sendiri, bagaimana itu dengan sistem yayasannya? Apakah memang satu yayasan itu menaungi beberapa sekolah dan itulah pengurus yayasan yang mengaturkan? Dan di sekolah itu hanya ada kepala sekolah, tanpa ada lagi pengurus yayasan cabang, sehingga lebih fokus di dalam peningkatan kualitas di dalam belajar mengajar. Nah itu dia satu berhubungan dengan yayasan, sehingga kami GBKB juga bisa belajar dari Katolik. Jadi bagi saya sendiri ini adalah peluang bagi kami untuk belajar dari Katolik sendiri, bukan hanya di TK, tapi secara global di dalam pendidikan di Katolik untuk sistem yayasan itu sendiri, begitu ya. Terus yang kedua, saya melihat di khususnya di TK ini bahwa memang banyak edukasi yang dilakukan, ya, banyak edukasi yang dilakukan oleh guru-guru terhadap anak-anak, dan saya melihat oh ternyata memang ketika kita melakukan edukasi secara otomatis anak-anak itu akan semakin tertarik untuk belajar dan rasa ingin tahunya semakin tinggi. Yang menjadi pertanyaan saya, suka duka ketika melakukan edukasi gitu. Mungkin dari ibu kepala sekolah dan dijawab juga dengan ibu gurunya sendiri, karena berbeda suka dukanya dari kepala sekolah dan ibu gurunya. Karena kami yang datang ini juga ada guru, ada kepala sekolah, ada pengurus cabang, ada pengurus yayasan pusat. Sehingga kami juga tahu bagaimana suka dukanya itu. Jangan nanti kami pengurus yayasan, oh aman itu. Kami melihat programnya bagus. Kepala sekolah juga melihat, oh programnya bagus. Rupanya gurunya dukanya banyak sekali. Jadi menurut kami itu bagus untuk dibagikan sama kami juga. Jadi begitulah yang sampai saat ini yang kami tanyakan. Nanti kalau ada tambahnya lagi kami bertanya lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, ini yang saya sampaikan aja yang saya tahu ya Pak ya tentang yang tadi yayasan. Kalau kami dulu kami ada namanya di pusat sana. Pertama kali penasehat apanya itu di Monsinyur, yaitu pimpinan kami tertinggi keuskupan. Lalu ketua yayasan itu adalah pastor untuk tahun ini, bendahara juga pastor, lalu sekretaris awam diambilnya, lalu ada juga bagian humas, bagian kurikulum, bagian keuangan dan lainnya itu satu. Cuma yang bagian anggota itu ada di sini, pengurus anggota, tapi tempatnya di Tanjung Pinang. Tetapi kami semua memang satu, dihandle langsung yayasan pusat. Karena kenapa dihandle? Ya bisa juga karena selain itu kita bikin grup, namanya grup
pengurus yayasan dengan para kepala sekolah dari jenjang TK sampai SMA sampai perguruan tinggi. Kita ada satu perguruan tinggi. Lalu setelah itu disub-subkan lagi, kita ada juga namanya K3S wilayah. Karena kita kan di Tanjung Pangkal Pinang, jadi ada dua kan, wilayah utara dan wilayah Kepri, dan wilayah Babel dan wilayah Kepri. Kita ada K3S wilayah. Kalau kita di Kepri ini terdiri dari Yos 1 itu adalah sini, lalu Yos 2 itu bagian Batu Haji, Sabulung, itu kita ada juga Yos Sudarso di sana, itu Yos 2. Nah, lalu ada juga Yos 3 ada juga di sini, lalu ada juga asrama kita yang TK dari SD itu di Rempang ya. Lalu yang Kepri itu mencakup sini Batam, lalu Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai. Itu namanya wilayah Kepri. Kita ada khusus para kepala sekolah Kepri. Nah, lalu ada juga di grup BA yaitu Pak. Jadi kita setiap kali ada masalah kita share-nya di situ, berbaginya di situ. Lalu kita bentuk juga grup khusus hanya wilayah Batam, K3S Batam, ya hanya di Batam toh gitu. Lalu kalau kami di sini kan ada Yos 1, Yos 2, ada lagi kayak kami di sini Komplek Bancen, K3S Komplek Yos Sudarso sini aja. Jadi kalau ada Bapak kita rapat. Nah, kenapa kita selalu bisa terkoordinir? Nah, seperti itu Pak. Selain itu, kita dalam setahun itu ada dua. Yang pertama, kita ada rakor itu wilayah Kepri sama wilayah Babel tersendiri. Baru nanti raker itu setiap tahun ini, nanti bulan tanggal 20 ini kami adakan raker di Lagoy untuk tahun 2024-2025. Raker semuanya, seluruh yayasan ke sana. Nah, kami biasanya berpindah-pindah dulu di Batam, ke Tanjung Pinang, ke Bangka Belitung, nah, seperti itu untuk rakernya ya. Tapi kalau rakor itu per wilayah. Selain itu juga kita ada pertemuan sendiri, rakor itu setahun ada 2 kali. Pokoknya setiap Januari sampai apa itu kita kumpul sewilayah. Kita bahas masalah apa yang terjadi, mau apa yang kendalanya apa. Nah, kita dibahas di situ. Nah, biasanya kalau kita rapat koordinator per wilayah itu per bagian Babel sama Kepri, pengurus akan ada datang sebagian. Kalau rakor semua pengurus datang. Kalau yang intern itu hanya beberapa pengurus yang datang. Nah, seperti itu. Misalkan kalau kita mengadakan K3S Batam kan keseluruhan Batam 1 sampai Batam 2. Kalau memang kita memerlukan pengurus, misalkan apa yang membahas, kita tinggal WA kepada pengurus. Misalkan kalau yang di dekat sini adalah yang di Tanjung Pinang, nanti Bapak yang ada di Tanjung Pinang akan datang kepada kami. Nah, seperti itu. Itu ritme dari yayasan kami ya Pak ya. Jadi terkontrol, semuanya terkontrol. Tentang keuangan juga langsung kami langsung ke pusat. Biarpun berapa sekian, karena di sana juga punya staf-staf pengurus di sana. Jadi kayak keuangan kami juga setiap bulan selalu lewat online itu. Jadi kami sistemnya sudah pakai Sispena gitu. Nah, pakai seperti itu tentang yayasan kami Pak. Jadi kami tidak ada cabang sekarang. Tapi puji Tuhan tetap bisa ya, dengan cara seperti itu tadi. Kami biasanya saling sharing sama kepala sekolah di dalam grup WA itu, misalkan ada apa kita saling sharing gimana. Nah, ketika kita pertemuan itu pun kita juga saling mendukung. Apa sih kendalanya? Ini. Nah, kayak gitu. Tentang masalah, kalau kita kan para kepala sekolah kan biasanya bagaimana menghadapi guru si A, guru si B, si ini. Nah, bagaimana kita biasanya kita saling di situ, saling memberilah, saling menguatkan juga teman yang ada masalah. Itu tentang yayasan ya Pak. Jadi langsung memang yayasan pusat. Tapi sistemnya seperti itu, jadi terkontrol semuanya. Lalu tadi yang ditanyakan tentang guru kelas, nanti biar ditambahkan dengan guru kelas. Suka dukanya banyak Pak. Terus terang kami di TK sini menerima semua anak, apalagi misalkan anak-anak yang terapi. Anak-anak sekarang ini yang di perkotaan ini banyak yang speed delay, lambat bicara. Banyak sekali. Mungkin di sana-sana juga ya. Sekarang ini generasi anak-anak sekarang memang ya, mungkin karena anak-anak sering handphone itu bisa jadi juga kan dengan kesibukan orang tua. Nah, itulah
Tapi kadang kita juga pernah kita datangkan psikolog untuk pertemuan dengan orang tua. Jadi intinya di sini apa kebutuhannya, biasanya kita akan memprogramkan ini yang dibutuhkan orang tua. Kadang kayak itu nanti kami akan mengundang psikolog untuk pertemuan tumbuh kembang anak-anak. Selain itu kita kerjasama juga dengan puskesmas kan ada kan. Nah seperti itu. Suka dukanya banyak yang saya bilang, tidak hanya dalam hal speed delay. Anak-anak sekarang banyak yang aktifnya nggak ketulungan. Nah kalau yang dari saya seperti biasa, intinya di sini kami ada larangan sekali dalam hal kekerasan di dalam anak-anak. Mau pukul, mau cubit, kalau sampai itu memang tuh sangat tidak kita langsung kita SP itu, karena itu juga diwanti-wanti sama yayasan. Dalam hal ini ya, selaku kepala sekolah juga harus tanggap, memang guru tidak boleh dalam ada kekerasan. Itu ada catatan. Nah selain itu kita dalam menangani biasanya kita sharing, biasanya sesama guru itu ada sharing, kita di kantor tadi apa tanya gimana, terutama misalkan di anak-anak awal masuk 1, 2, 3 hari bagaimana kelasnya, aman karena masih ada orang tua, bagaimana aman, masalah nggak ada orang tua, aduh bu, seperti itu. Nah biasanya kalau di awal-awal itu selalu intinya ketika kalau saya akan terjun ke kelas mana yang membutuhkan. Terus kalau misalkan selain di kelas itu ada 2 guru, kalau misalkan nggak mampu, biasanya anak yang memang nggak ketulungan sekali lah ya hipernya, biasanya akan saya bawa belajar di kantor. Itu dari penanganan saya ya dalam ini. Tapi kalau yang ya itulah suka dukanya banyak. Jangankan gitu, ketika saya gitu aja kemarin saya pernah digigit anak. Nah, kayak gitu, memang ya namanya anak TK biasa seperti itu kan. Karena saya juga berawal dari guru, juga tahu penderitaan guru ya. Tapi itu dari saya ya, kurang lebihnya seperti itu cara kita menangani anak-anak di dalam kelas. Selain kerjasama dengan tim kita yang ada di sini, baik guru bantu, guru apa, kalau ada masalah yang memang parah banget saya akan terjun. Biasanya seperti itu, entah mengamankan anak, entah apa. Terus selain itu juga di yayasan kami ini ada namanya supervisi, wajib itu supervisi semester 1, semester 2. Ada namanya penilaian supervisi. Nah di mana di supervisi itu biarpun saya yang tanda tangan RPPH-nya, tapi kan kadang bagaimana realisasi pengajarannya itu saya akan standby dalam 1 hari itu di situ. Bagaimana guru mengajar kepada anak, bagaimana guru dalam hal penguasaan kelas. Nah itu biasanya kita ada itu. Selain itu, selain supervisi dalam untuk guru juga supaya gurunya tetap berkualitas, kami di sini kami juga ada juga penilaian kinerja guru setahun sekali. Nah misalkan kalau kinerjanya banyak item-itemnya itu yang dari yayasan kita ada, nah itu biasanya kalau memang parah banget biasanya ada penundaan kenaikan golongan atau ruangan. Terus terang kalau kami di sini kayak mengikuti pemerintah. Kalau yang lulusan 1 golongannya 3A, seperti itu. Mengikuti per 2 bulan ada kenaikan berkala, kenaikan 4 tahun per ruang. Nah seperti itu. Terus selain itu juga di yayasan kan saya sampaikan biasanya dalam perekrutan juga dia langsung, mumpung saya ingat ya. Jadi dalam perekrutan juga ada namanya kumpul bersama yayasan. Selain ikut teaching, apa itu juga ada pelatihan bagi mereka mengenal yayasan Tunas Karya itu seperti apa. Kami adalah yayasan Tunas Karya dan peraturannya bagaimana itu disampaikan kepada calon kita. Itu ada tesnya mereka. Nah setelah berjalan ada tes lagi. Bisa nggak ini diterima, lolos nggak dia. Nah itu ada kriteria itu di yayasan, tapi saya kurang tahu apa-apanya ya itu. Terus selain itu juga ketika kenaikan golongan atau ruang juga guru diharapkan bikin makalah. Nanti ada pertemuan juga mereka menyampaikan apanya. Nah seperti itu sama. Kita mau guru, mau pramusaji itu om ya, om yang baru kita, tapi istilah di kami itu pramusaji. Itu sama, mengikuti seperti itu. Gitu. Terus untuk yang kegiatan guru-guru selain guru itu kami juga ada kegiatan harian. Mau TU, pramusaji, ya kayak itu dia juga akan mengisi kegiatannya apa-apa. Nah itu harus dikasih kepala sekolah, kontrol, tanda tangan, nah seperti itu. Jadi ya ribet tapi harus ini aja. Itu yang tentang itu ya, dan penanganan saya ketika ada di kedalaman kelas seperti itu. Tapi kalau ada guru yang mau menambahkan, oke silahkan ibu-ibu. Bulan menyampaikan saya ini
bukan senior loh, hanya basicnya saja. Tapi sungguh sepertinya saya ingin belajar banyak dari Bapak. Saya baru 1 minggu bergabung di pendidikan anak usia dini. Oh begitu. Senang berkenalan dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Bulan. Anak-anak memanggil saya Bu Bulan. Untuk tahun ini saya melihat anak-anak semakin kesini semakin beraneka. Betul. Saya di kelas ada 24 anak, jadi ada 24 karakter Bapak Ibu. Yang mungkin dari 24 anak ini memang pas saya sedikit berbeda tahun ini. Mungkin ada beberapa saja yang sepertinya tertib dan lainnya, yang lainnya masih perlu sekali kita arahkan. Nah, kalau untuk suka duka sih saya rasa setiap hari kita sebutnya suka aja ya Bu ya. Nanti kalau duka gak berangkat sekolah saya, nanti kita tegur sama Bu Lucy. Semuanya setiap hari saya menghadapinya anak dengan suka Bu, meskipun giginya rapat dia sudah Bu. 24 karakter kita harus menghadapi. Kalau untuk misalkan ada kita menyampaikan materi, indikator sama, tapi dalam penangkapan anak kan berbeda-beda. Jadi misalkan metode ini kami coba sepertinya gagal gitu, sepertinya tidak berhasil gitu. Jadi saya coba yang lain. Kalaupun 50% anak oke, tapi ada beberapa mungkin fokus ke anak tersebut gitu dengan cara yang lain, sehingga begitu yang ini seperti ini. Nah, untuk yang anak-anak yang sedikit membutuhkan pengarahan yang lebih ini ekstra ini Bu, saya lebih sukanya kalau di kelas itu mencari faktor X-nya ya Bapak Ibu. Saya rasa setiap anak punya latar belakang yang berbeda. Kenapa si anak ini kok begini, si ini begini. Begitu dapat faktor X-nya, kita akan lebih mudah mencari solusinya. Jadi terkadang kami suka sharing. Karena saya sudah di TKB, berarti anak-anak saya sudah mengalami di TKA. Jadi saya suka sharing sama yang di TKA. Bagaimana ya si ini kok begini, kemarin oke sekarang enggak, oh belum coba gitu. Teman-teman suka seperti itu. Oh ya saya coba ya gitu. Jadi suka loh, oke loh gitu. Oh berarti ini yang tepat treatmentnya, seperti itu. Kemarin ada satu sih Bapak Ibu, saya sebenarnya lihatnya ini ada istimewanya juga. Anak ini memang namanya unik ya di karakter anak-anak tahun ini. Dalam menangkap materi yang kita berikan tuh yang keliling. Tapi di saat udah puncak-puncaknya Quran tuh sebar gini Bu, aduh rajin aja ambil gitu. Habis itu dia tahu saya nggak suka Bu, langsung dia datang. Ibu ingat nggak dulu di TKA si temannya cerita, si Alina pernah membuka. Berarti si anak ini di saat dia emosi ternyata ada titik daunnya. Oh berarti tahu si anak ini tidak suka saya di sikapnya seperti itu, makanya langsung datang. Oh iya, jadi ingat nggak dulu pernah loh ibu kepalanya rambutnya diludah gitu. Iya saya ingat katanya. Tapi itu TKA kan Bu? Iya. Sekarang nggak lagi kan? Tidak gitu. Oh berarti puji Tuhan anak ini sudah mengerti ya kan Bu, mana yang baik mana yang tidak gitu. Ibu nggak suka loh kalau begitu. Iya tidak lagi. Jadi memang tarik ulur kalau saya bilang. Begitu saja sepertinya yang perlu saya. Seperti tadi orang ibu-ibu bawa anak-anak ke Indomaret, ke Alfamart gitu. Ini ada program kami membawa anak-anak ke seperti itu. Cuman yang kami takutkan anak-anak itu tidak bisa membatasi diri. Walaupun kita bilang target belanja hanya 20.000 begitu. Dan mengatasi anak-anak seperti ini bagaimana? Terus yang kedua saya mau bertanya. Terkadang kita, apalagi kita masih di daerah perkampungan, kita masih ada rasa keluarga Bu. Terkadang untuk membuang rasa keluarga ini payah. Nanti kalau misalnya kita tegur anaknya, orang tuanya sakit hati. Jadi ada anak murid saya itu sampai sekarang untuk menulis pun, apalagi memegang pensil saja dia belum bisa. Padahal mamanya menguji. Kan kita yang tahu anaknya bagaimana gitu kan. Jadi nanti kalau ditegur mamanya, dikasih tahu kan mamanya nggak terima, orang tuanya nggak terima, karena
kami guru yang tahu di bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Jadi memang semuanya ini sih perlu kerjasama antara orang tua dan guru kan, bukan hanya guru saja begitu. Jadi itu yang mau saya apakan, minta solusi dan pendapatnya. Terima kasih. Sama-sama. Kita uang juga, kasih lebih kalau Bu nanti Bu, takutnya kalau ngerepotin. Tuhan ya yang kemarin enggak. Tapi sebelum kita ke edukasi, 1 hari sebelumnya guru kelas akan memberikan pemaparan kepada anak-anak tentang bagaimana menggunakan uang. Nah, itu menggunakan uang, misalkan ada uang segini, kalau mau beli jajan boleh nggak? Misalkan uangnya 20, belanjanya sampai 25 atau 30. Nah, kalau seperti itu berarti kan kurang. Kalau kurang gimana? Padahal uang hanya segini. Nah, tidak boleh, harus dikurangi yang sesuai harga. Puji Tuhan sih yang kemarin intinya itulah, di dalam kelas itu mengedukasinya sedemikian rupa kepada orang tua. Terus kalau kita juga Ibu, kalau kita ada kegiatan tim keluar, kegiatan keluar itu misalkan dalam tanda kutip seperti yang tadi saya sampaikan, ada anak yang istilahnya hipernya nggak ketulungan. Nah, seperti itu seperti itu biasanya kita melibatkan orang tua karena memang dulu nggak ngatasin kan. Biasanya kalau anak-anak yang seperti itu kita kasih tahu ke orang tua, kita panggil, Ibu hari ini nanti ada kegiatan ini. Nah, sikap Ananda kan masih seperti ini, jadi bisa nggak minta tolong hari itu Ibu menemani anaknya biar kita guru bisa mengambil anak yang lain. Biasanya kita itu mau kegiatan berenang, mau kegiatan kunjungan yang misalkan anak dalam tanda kutip yang jalan aja gitu kan kita nggak bisa pantau kan. Nah, biasanya kita melibatkan orang tua dan itu pun kita sampaikan ketika rapat. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu kita ada kegiatan atau kita minta tolong bantuannya tuh ini, saya harap bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Intinya kita sampaikan juga di dalam komunikasi di awal rapat itu. Ya, itu tentang penanganan yang itu ya Bu ya. Intinya sebelumnya itu kita kasih edukasi lah kepada anak dan juga kita kasih tahu misalkan nih anak-anak. Nah, biasanya itu di dalam kelas biasanya saya mengajarkan guru-guru seperti itu untuk mengedukasi, sampaikan bahwa nanti kita akan keliling belanja tapi uangnya dari ibu guru sekian. Nah, seperti itu. Kalau di sekolah juga di rumah juga kita selalu seperti itu sih, edukasi di dalam kelas. Dan puji Tuhan kemarin anak yang itu pun juga nurut ya. Gak ada ya kan ibu-ibu ya. Ada orang tua titip pun ya pas kok uang yang dari kita 20. Ada juga yang lebih ya tetap kita kembalikan ke anak-anak. Jadi kita mengajarkan jujur kepada anak-anak, mengajarkan antri ketika bayar. Ketika anak-anak misalkan dia belanjanya lebih hanya 15.000 ya kita kasih, biarpun itu uang dari sekolah, karena itu berhak dia. Jadi kan Bunda kasih 20, masih sisa 5.000, kita kembalikan kepada mereka. Jangan 5.000, 2.000 pun kita kembalikan. Jadi kita ngajarin anak-anak jujur dan biasanya setiap kita kegiatan kita share di Facebook maupun di Instagram. Nah, Rantau biasanya tahu kadang guru-guru kelas sudah kasih kegiatan itu di grup kelas. Kita setiap kelas punya grup WA. Nah, seperti itu. Terus yang kedua tadi tentang ini ya Bu ya. Biasanya selama ini nggak ada sih. Biasanya kalau yang itu ke guru kelas. Ya memang kalau faktor ada keluarga ini memang kita susah ya. Tapi biasanya kalau kami di sini misalkan ada hubungan apa, guru kelas nggak bisa ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah akan memanggil yang bersangkutan berdasarkan bukti observasi anekdot dari guru kelas. Nah, tugasnya memang kepala sekolah kan menyebadani itu. Kalau guru udah nggak bisa ya kepala sekolah yang akan berbeda. Nah, biasanya selama ini ya puji Tuhan ya namanya dengan karakter macam-macam ya. Ada yang bisa sejalan dengan kita, ada juga yang nggak bisa. Intinya kan kita menyampaikan. Nah, seperti itu. Cara kami biasanya seperti itu kalau udah mentok di guru kepala sekolah. Kepala sekolah dalam memanggil guru, kami itu selalu minta data. Datanya bagaimana? Saya bilang, misalnya Bu anak-anak ini, saya minta data. Kalau nggak ada data, saya tidak mau kalau nggak ada data. Harus data, karena hitam di atas putih itu ada catatan yang real. Saya bilang. Karena kalau misalkan orang tua ngeyel seperti itu, biasanya saya kan ya garang dikitnya Pak.
mohon maaf ibu-ibu, saya bilang, saya menyampaikan berdasarkan apa yang ada di sekolah. Tujuan kami kan untuk perkembangan dan kemajuan putra putri bapak ibu. Kalau misalkan bapak ibu mengelak, ya kembali lagi, ini putra putri bapak ibu. Kami di sekolah ini yang kami tercatatnya. Jadi kami minta tolong bantuannya. Bukan berarti saya kembalikan, enggak, minta tolong supaya dari sekolah dengan di rumah sejalan. Biasanya kalau kami di sini itu tentang kebiasaan yang susah. Ada kan anak-anak kan berada nggak ini keadaan susah itu biasanya saya gitu. Kalau udah mentok itu saya mainkan. Ini adalah istilahnya kan dia kan bapak ibu kita ini membantu mereka. Kalau mereka enggak ya kembali lagi ke masing-masing pribadi orang tua. Itu sih. Ya, itu ya Bu ya, mungkin bisa beri pencerahan sedikit. Terus saya bertanya lagi, berarti setiap anak itu harus bisa kita buat catatan pribadi per anak? Ada Bu, memang ada. Di setiap kelas kan kita ada observasi dan anekdot, ya kan? Observasi kan selain pembelajaran kan, selain pembelajaran kita berikan, sikap-sikap apa aja yang muncul itu wajib di ini dan semua guru ada. Jadi ketika misalkan mereka gini-gini, kami selalu minta mana observasi dan catatannya. Misalkan kayak kami kan kayak Romo psikolog, misalkan pastor anak kami ada yang ini, mana catatan dari kelas? Kami pun juga ada untuk misalkan ke psikolog catatan ini. Jadi rentangnya kita tahu. Misalnya siklus perubahan atau aktivitas yang dilakukan itu kita tahu. Makanya kan kalau kita guru kelas kan selalu bawa catatan kayak gitu kan. Misalkan anak ini, oh ya ini enggak ya, kan kita catat. Karena memang usia anak dini ini tidak seperti SD, SMP yang berdasarkan nilainya, tapi per hari karakternya itu yang kita sikap perilakunya apapun yang ditujukan itulah untuk perkembangannya. Itu ya Bu ya. Kesempatan Ibu, yang pertama yang mau saya tanya, tadi kan saya lihat dalam satu kelas itu ada yang sampai 24 murid ya. Pertanyaan saya, apakah hanya satu guru yang menghandle atau ada guru pendamping? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena pengalaman juga mengajar, bagaimana cara ibu-ibu di sini menghadapi ketika ada anak yang mungkin dengan berbagai cara pendekatan yang kita lakukan dia nggak mau belajar. Misalnya kita belajar dengan segi bermain atau melakukan alat peraga juga dia nggak mau. Mungkin bisa berbagi entah ada pengalaman ibu-ibu di sekolah ini yang menghadapi anak seperti itu sehingga bisa menjadi masukan bagi kami. Dan satu lagi yang terakhir, ketika kami masuk di sini tadi sungguh luar biasa ya penyambutannya. Ini juga mungkin pertanyaan dari Bapak ini dan kami juga melihat dan merasakan itu. Ketika kami datang ke sini, wajah-wajah orang ibu begitu ceria. Mungkin ada tips yang bisa menjadi masukan juga bagi kami. Karena memang kalau dilihat kami dengan orang ibu, keceriaannya beda. Mungkin ada tips dalam menghadapi anak sehingga memang orang ibu nampak begitu bahagia mungkin dalam mengajari anak TK. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Tapi ada yang lupa, kami ada dua. Misalkan kalau misalkan ini ada guru shift pagi siang, nah mereka itu bersih. Jadi guru pagi, yang ada guru pagi, guru siang, materi guru pagi. Itu kalau yang ada shiftnya. Terus kalau yang guru siang, ya guru siang, materi guru pagi. Nah seperti itu kalau misalkan pagi siang kelas itu ada 2 kelas ya. Kalau yang nggak ada, seperti yang kayak kemarin, kami akan datangkan guru honorer yang khusus guru bantu. Jadi satu tadi itu yang pramusajiada perempuan itu kita juga karena satu kelas gak ada, dia pagi bantu di kelas. Selesai itu bantu bersih-bersih. Kita ada 2 pramusaji. Nah seperti itu. Lalu itu tentang kelas. Lalu yang kedua tentang cara belajar. Kami sih ada Bu pengalaman yang dulu, tapi kita komunikasikan kepada orang tua. Biasanya kayak gitu. Ya kita segala metode, secara pendekatan kita kita berikan kepada anak itu ya. Tapi kalau nggak ada perkembangan kita panggil orang tua. Kita panggil orang. Dia dalam nggak maunya seperti apa? Kita panggil orang tua. Guru akan bertanya bagaimana pembiasaan di rumah.
bagaimana sikapnya di rumah. Maksudnya kita matchingkan. Nah, terus selalu kita kasih gambaran bahwa di sekolah seperti ini Bu, bisa nggak minta tolong? Ya kita sih nggak paksa, namanya anak TK kan kita nggak boleh dipaksa. Kalau memang belum mau nggak apa-apa. Biasanya anak-anak seperti itu ada juga sih yang dulu itu semester 1 sama sekali nggak mau, semester 2 baru mengalami perubahan. Tapi tetap kita komunikasikan kepada orang tua, dan orang tua tidak menuntut, intinya itu aja. Selagi orang tua tidak menuntut kan, karena kita sudah ajak berbicara bahwa memang anaknya ini, namanya kalau anak kita usia dini kita keraskan nggak bisa juga. Jadi pelan-pelan. Biasanya kita pelan-pelan Bu, biasanya guru-guru kelas akan ya jabri lah Bu, ada kemajuan sedikit nih mau, oh puji Tuhan Bu, udah berarti nggak usah dipaksa, nggak apa-apa Bu. Ada juga anak yang maunya main aja kayak gitu, ada. Tapi ya kita harus tetap, kita sih harapnya ini loh Bu, sebenarnya kita di TKA anaknya udah bisa ini. Kalau seperti ini berarti Bu, misalkan ada keterlambatan atau apa, silahkan bawa ke dokter. Nah biasanya kalau yang kayak gini nanti saya akan manggil beberapa orang tua. Kita kan waktu ada dari puskesmas kan ada dilihat itu kan perkembangan itu. Nah dari referensi itu kita akan panggil juga biasanya gitu. Ini nanti kami juga akan panggil karena kemarin saya harus ke Bali, baru pulang kan Senin kemarin, baru pulang dari Bali, baru belum sempat. Ini banyak kegiatan, baru nanti saya mendukungkan, baru kita panggil orang tua. Memang anak yang harus dibawa ke dokter. Tapi kembali lagi kita kan hanya menyampaikan. Mau dianda ke dokter nggak apa kan? Terserah mereka. Bilangnya kita memberikan rekomendasi dari puskesmas seperti ini Bu, dan juga catatan perkembangan di dalam kelas seperti ini. Kan nanti lebih enak kan juga kepada orang tua. Selagi masih dini ditangani kan cepat. Nah itu sih Bu penanganan kita. Ya, ada lagi yang belum dijawab lagi nggak? Yang ketiga apa tadi? Oh, tersenyum. Puji Tuhan kalau dibilang kami senyum. Tapi memang kami ada 5S ya, senyum, sapa, dan itu tuh. Dan selalu. Terus terang boleh tanya lah, kadang saya marah-marah sama guru-guru saya. Kalau misalkan dulu ada guru yang jarang senyum, itu pun saya bilang kita di TK. Senyum itu adalah memberi kebahagiaan. Saya bilang gitu ya. Puji Tuhan kalau hari ini guru-guru kami senyum semua. Ya intinya kami selalu itu sih Bu. Boleh tanya lah ketika mereka, selain kami supervisi kan kami juga namanya ada bimbingan. Dalam setahun wajib dipanggil bimbingan. Entah bimbingan itu yang negatif maupun yang positif. Negatif misalkan tingkah lakunya, pengumpulan administrasinya nggak lengkap, itu masuk dalam bimbingan. Yang positif misalkan dia berhasil membuat apa, kerja sama temannya, tetap kita akan tulis di situ. Nah memang intinya ya selalu sih saya menekankan juga pada rekan-rekan untuk selalu tersenyum gitu. Karena senyum itu kan ibadah. Oke, itu saja ya Bapak Ibu, karena ini sudah bukan maksud hati kami ini enggak, karena memang kami ada kegiatan lagi jam 12:30.